Salam bahagia untuk semuanya. Namo Buddhaya. Guru Agung Buddha Gautama telah mengajarkan Dhamma kepada kita semua selama lebih dari 25 abad. Ajaran beliau bisa kita temukan di dalam kitab suci Tipitaka. Mulai dari yang singkat, yang menengah, sampai yang panjang. Dari yang hanya satu kalimat sampai kepada satu wacana penuh. Dari yang berbentuk puisi sampai kepada bentuk diskusi atau bahkan narasi. Semuanya mengarahkan kita kepada kebahagiaan sejati, pembebasan yang tertinggi, yaitu Nibbana. Meskipun demikian, saudara-saudara yang berbahagia, kita semua jarang mengetahui kepribadian dari seorang Buddha. Kita lebih tahu ajarannya daripada karakter dari Sang Buddha itu sendiri. Dalam hal ini, saya ingin menyampaikan ada 3 karakter utama atau kepribadian utama Buddha Gautama yang mungkin jarang diketahui oleh banyak orang. Yang pertama adalah Sang Buddha sangat murah senyum. Apabila Anda pergi ke wihara melihat Buddha Rupang atau arca Buddha, seringkali kita menemukan sebagai gambaran atau visual seorang Buddha itu digambarkan dengan pembawaan yang tenang, yang memiliki aura yang memancar dari tubuhnya. Tapi mungkin kita tidak tahu bahwa Sang Buddha yang sesungguhnya itu juga sangat murah senyum. Kita bisa lihat ketika beliau bertemu dengan Rahula yang merupakan anak dari Pangeran Siddhartha. Rahula mengatakan bahwa, "Oh, ayah, pembawaanmu sungguh menenangkan." Sekalipun mungkin Rahula belum pernah ketemu dengan Pangeran Siddhartha yang merupakan ayahnya dan sekarang sudah menjadi Buddha, tetapi dia tidak takut atau khawatir ketika bertemu dengan beliau, malah merasa terkesan dan merasa hormat sekali dengan Sang Buddha, melihat aura dan pembawaan yang begitu tenang. Dan juga tentunya
Sang Buddha ya senyum ketika bertemu dengan orang-orang. Jadi pada saat seseorang bertemu dengan Sang Buddha, biasanya beliau akan menerima dengan penuh kehangatan, dengan keramah tamahan, dan juga secara bahasa tubuh itu digambarkan ya sangat welcome. Beliau tersenyum, beliau dengan ramah ya, menerima kehadiran siapapun yang bertemu dengan Sang Buddha. Nah, ini adalah ciri khas kepribadian Sang Buddha yang pertama, yaitu bahwa Sang Buddha sangat senang tersenyum ya, apalagi kepada orang-orang yang datang kepada beliau. Yang kedua adalah Sang Buddha senang menyendiri. Memang seringkali kita bisa membaca di beberapa teks rujukan kitab suci, Sang Buddha sering pergi bersama para biku yang jumlahnya banyak, ratusan bahkan ribuan. Tetapi pada dasarnya Sang Buddha sangat menyenangi kesendirian. Rutinitas orang Buddha setiap pagi bangun tidur, kemudian membersihkan jasmaninya, dan dilanjutkan dengan meditasi. Entah itu meditasi dalam posisi duduk atau bahkan meditasi berjalan cangkamana. Itu dilakukan setiap hari oleh seorang Buddha. Ya, sebelum kemudian beliau memindai dunia, melihat siapa saja yang memiliki potensi tercerahkan pada hari ini. Baru kemudian sudah pergi menemui orang tersebut dan membabarkan dhammanya. Tetapi sebenarnya sebelum itu, sebelum pergi, ya Sang Buddha bermeditasi, duduk dan jalan. Nah, beliau juga meskipun sudah menjadi Buddha sekalipun, ya tetap melatih dirinya dalam meditasi, ya, pengembangan batin. Nah, ini adalah contoh yang baik bagi kita semua, bahwa sekalipun kita mungkin sibuk dengan aktivitas sehari-hari, tetapi tempatkanlah waktu untuk melakukan bhavana atau meditasi. Karena sebenarnya meditasi itu bisa diibaratkan seperti kita mengisi daya pada alat-alat elektronik seperti handphone. Kita cas handphone setiap hari, ya mungkin harus dicas. Kalau sudah habis baterainya dicas, sudah habis baterainya dicas. Ya, itu seperti kita ngecas ya pikiran atau batin itu menjadi lebih segar, lebih fresh. Makanya kenapa banyak orang sekarang ini bukan hanya Buddhis ya, tetapi juga masyarakat umum di seluruh dunia itu sangat menggemari meditasi dan bahkan menyempatkan dirinya untuk melakukan meditasi setiap hari. Ada yang namanya quiet time, waktu tenang, atau waktu teduh. Ya, saat-saat dimana kita itu tenang dan ya punya waktu untuk sendirian. Mungkin istilahnya sekarang ini adalah me time ya, waktu sendiri, waktu tenang, waktu teduh. Kita bisa menyempatkan waktu pada pagi hari selama 15 menit dan malam hari sebelum tidur juga selama 15 menit. Ini kita lakukan
meditasi atau perenungan atau ya penenangan, sehingga kita punya waktu untuk melihat ke dalam. Karena kebanyakan dari kita semua waktunya itu habis untuk melihat keluar, ya sibuk dengan hal-hal duniawi, sibuk dengan kehidupan yang harus dijalani. Tapi kalau kita bisa mengalokasikan waktu sedikit untuk melihat ke dalam, misalnya 15 menit pada pagi hari dan 15 menit pada malam hari, ya kita bisa meditasi, perhatikan keluar masuknya nafas, atau dengan pengembangan cinta kasih, kita bawana, atau juga ya bisa sekedar tenang, ya tenang, melepaskan semua beban pikiran. Kita bisa refleksi diri, kita bisa membuat kondisi batin menjadi tenang, rileks. Itu pun juga sangat baik sekali, ya. Jadi saudara-saudara sekalian, ya cobalah miliki waktu untuk sendiri, untuk tenang, untuk rileks, karena ini akan menunjang ya kegiatan kita sehari-hari. Pikiran menjadi lebih segar, fresh, dan kita akan tidak mudah stres. Ya, kita akan mampu untuk menjalani setiap harinya dengan pikiran yang segar, yang tenang, dan juga mampu berpikir secara jernih, ya, bersih dari segala macam kekotoran batin. Nah, itulah ciri khas kedua dari kepribadian seorang Buddha. Beliau selalu menyenangi kesendirian, sekalipun mungkin sibuk mengajar dhamma ke berbagai tempat, tetapi selalu menyempatkan waktunya untuk meditasi. Bahkan pada saat masa-masa, ya, Sang Buddha juga biasanya melakukan retret. Nah, ada satu tempat favorit beliau, yaitu di Bukit Gijakuta. Ya, bagi Anda yang pernah pergi ziarah ke India, sudah tahu ya Bukit Gijakuta itu kita kalau mau pergi ke sana harus menanjak ya jalan cukup jauh juga ya, dari bawah itu sampai ke atas. Ya, memang jauh ya dari keramaian. Nah, di sanalah Sang Buddha itu biasanya menghabiskan waktu untuk retret selama masa-masa, tidak mau diganggu siapa saja. Kalau misalnya ada tamu yang datang, nah itu biasanya ada tempat untuk menaruh kereta kerajaannya. Kemudian nanti Bante Ananda akan memberitahu Sang Buddha. Jadi tidak semua orang bisa naik ke atas. Itu adalah tempat retret meditasi untuk Sang Buddha khususnya pada saat itu. Nah, kita pun juga bisa karena ini kalau ada waktu-waktu luang bisa mengikuti retret meditasi. Mungkin selama 1 hari atau 3 hari atau 7 hari atau bahkan mungkin 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan, itu bisa dilakukan. Dengan catatan ya sudah komitmen dalam waktu sekian saya ingin mengikuti retret meditasi. Itu pun sangat-sangat baik ya, supaya kita bisa ngecas sehingga menjadi ya lebih bahagia, lebih mampu menerima segala kondisi yang ada dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga ya, yang merupakan kepribadian dari seorang Buddha adalah beliau mempunyai integritas yang tinggi. Artinya Sang Buddha selalu berkomitmen dalam menjalankan tugas-tugasnya sebagai seorang Tathagata, seorang Buddha, Sang Bhagawa
yang kita hormati. Pada saat guru agung kita mencapai pencerahan sempurna, ya tidak lama kemudian beliau ingat dengan janji-janjinya. Ya, beliau kembali ke kampung halamannya, ke Kapilawastu, ya, menemui Yasodhara dan Rahula, kemudian juga menemui Raja Sudodana yang merupakan ayah dari Pangeran Siddhartha, dan juga beliau ingat janjinya dengan Raja Bimbisara. Nah, beliau juga mengunjungi Raja Bimbisara, ya, menyebarkan dhamma kepada mereka semua sampai mencapai kesucian. Nah, membimbing keluarganya, membimbing orang-orang yang dekat dengan beliau untuk melihat dhamma, mencapai kesucian dan memperoleh kebahagiaan. Nah, inilah komitmen nyata dari seorang Buddha. Beliau masih ingat dengan janji-janjinya, ya, setelah mendapatkan obat untuk mengakhiri penderitaan, ya, melenyapkan semua duka. Sang Buddha kembali kepada orang-orang terdekatnya dan membagikan obat itu kepada mereka semua, sehingga mereka pun juga bisa sembuh, ya, dari penyakit batin, dapat melihat dhamma yang sesungguhnya, mencapai kesucian. Nah, inilah yang patut kita resapi ke dalam batin masing-masing. Sang Buddha dikenal dengan istilah Yathawadi Tathakari. Yathakari Tathawadi. Apa yang diajarkan sudah dipraktekkan. Apa yang dipraktekkan itulah yang diajarkan. Dengan kata lain, ya, apa yang menjadi ajaran dari Sang Buddha sebenarnya telah dipraktekkan oleh beliau. Dan beliau sendiri pun juga, ya, mempraktekkan apa yang sudah diajarkannya. Jadi ini menjadi kondisi batin seorang Buddha itu tidak pernah meleset. Apa yang diucapkan, apa yang dipikirkan, apa yang dilakukannya itu selalu selaras, sama, setara, sehingga kita bisa melihat beliau ini mempunyai integritas yang sangat kuat. Seorang yang mempunyai integritas yang tinggi berarti melihat dan melakukan sesuatu sesuai dengan etika moral dan prinsip yang dipegangnya. Maka dari itu, kita sebagai murid dari Sang Buddha patut merasa beruntung memiliki guru seperti beliau yang memang apa yang diucapkannya, apa yang dilakukannya itu ya sama, tidak pernah berbeda, tidak pernah berseberangan, ya selalu selaras, seimbang, serasi. Nah, begitu pula sebagai umat Buddha, kita semua juga bisa melatih diri, ya, dengan pikiran yang baik. Kita akan mengucapkan kata-kata yang baik. Kita pun juga akan melakukan perbuatan yang baik. Ya, semuanya itu berawal dari pikiran yang baik. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, mari kita semua melatih pikiran dengan sebaik-baiknya, ya, dengan meditasi, dengan banyak berbuat baik, ya, mengembangkan dana, sila, dan bawana semaksimal mungkin, sebisa yang kita mampu, sehingga kita akan memiliki kondisi batin yang semakin baik, semakin bahagia dari sebelumnya. Kondisi pikiran yang baik, yang bahagia itu
akan mempengaruhi setiap ucapan dan perbuatan yang kita lakukan, sehingga kita pun akan mampu ya, bukan hanya membuat diri sendiri bahagia, tetapi kita juga mampu membuat orang lain, semua makhluk hidup berbahagia. Inilah 3 karakter atau kepribadian dari seorang Buddha. Sang Bhagawa yang kita mungkin jarang ketahui, beliau sebenarnya murah senyum, ramah kepada siapa saja. Sang Buddha juga senang menyendiri, ya, meskipun dengan tugas-tugas mengajarkan Dhamma, beliau ya masih ada waktu dan memang menikmati kesendiriannya, menikmati quiet time, waktu untuk tenang, sehingga ya ini menjadi kebiasaan sebagai umat Buddha. Kita juga bisa melatih diri dalam meditasi, dan tentunya seorang Buddha mempunyai integritas yang kuat. Apa yang diucapkannya, apa yang dilakukannya itu selalu selaras dengan apa yang dipikirkannya, sehingga semuanya itu menjadi satu kesatuan yang utuh. Kita semua bisa melihat beliau sebagai sosok yang sempurna, guru para dewa dan manusia yang bisa dipuja oleh siapa saja, dan tentunya akan membuat kita semakin bangga sebagai umat Buddha. Inilah saudara-saudara sekalian, apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Semoga dengan keyakinan dan kebajikan kita semua, Tiratana selalu melindungi dan memberkahi serta menjaga ya dunia ini dengan sebaik-baiknya. Sabbe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk berbahagia.